kita taati panduan sidang anak-anak online. Berpakaian rapi dan sopan. Ikuti kakak gembala. Sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh menyanyi. Dan mendengarkan firman Tuhan. Tidak melakukan Makan, main handphone, tiduran dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hai adik-adik, senang sekali bertemu kalian kembali. Sebelum kakak bercerita, kakak mau ngajak kalian berdoa dulu nih bersama-sama. Mari kita berdoa yuk. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas waktu yang Dikau berikan. Kami boleh mendengar firman Tuhan, dapatkan hati kami, juga telinga kami, supaya kami Tuhan bisa mengerti apa firman yang diberitakan. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, hari ini kakak mau menceritakan Tuhan hidup dan memelihara hidup manusia. Tuhan tahu persis apa yang dibutuhkan untuk menyelamatkan hidup kamu. Itulah yang dialami oleh beberapa orang dalam cerita kita hari ini. Ada seorang janda yang memiliki banyak hutang. Ia dikejar-kejar oleh para penagih hutang. Jika ia tidak melunasi hutangnya, anak laki-lakinya akan dibawa untuk dijadikan budak. Kemungkinan besar janda ini adalah istri Obadya yang dulunya bekerja di istana Raja Ahab. Ketika Raja Ahab mulai menyembah patung Baal, semua nabi Tuhan dibunuh. Saat itu Obadya menyembunyikan 100 nabi Tuhan di dalam gua, memberi mereka makan dan minum setiap hari. Mungkin karena inilah ia mewariskan banyak hutang saat ia meninggal. Pada suatu hari, datanglah Nabi Elisa dan bertanya kepada janda itu. Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Itulah cara Tuhan memelihara. Ada lagi cara Tuhan memelihara hidup manusia. Nabi Elisa sampai di sebuah kota yang disebut Gilgal. Ketika tiba, rombongan Nabi keluar untuk menyambut Nabi Elisa. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika pada suatu kali rombongan Nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, "Taruhlah kuali yang paling besar di atas api dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan Nabi itu." Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur-suluran liar dan memetik daripadanya labu liar, serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-irisnya ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk makan, dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, "Maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah," dan tidak tahan mereka memakannya. Tetapi berkatalah Elisa, "Ambillah tepung." Dilemparkannyalah itu ke dalam kuali serta berkata, "Cedoklah sekarang bagi orang-orang ini, supaya mereka makan." Maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu.
Masakan itu tidak lagi beracun. Benar-benar suatu keajaiban. Adik-adik pada zaman Nabi Elisa, nabi-nabi tinggal bersama-sama di satu tempat. Tempat itu jadi penuh dan sesak. Pada suatu hari berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami." Jawab Elisa, "Pergilah." Lalu berkatalah seorang, "Silakan, ikutlah dengan hamba-hambamu ini." Jawabnya, "Baik, aku akan ikut." Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah, ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapak ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, "Wahai tuanku, itu barang pinjaman." Tetapi berkatalah abdi Allah, "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, "Ambillah." Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Apa yang terjadi adik-adik? Mata kapak yang tenggelam itu timbul ke permukaan air. Lihatlah adik-adik, urusan apapun, kalau kamu katakan kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong kamu. Tuhan itu hidup dan selalu melindungi kamu. Masalahnya, pernahkah kamu berdoa dan meminta pertolongan Tuhan? Cobalah minta tolong ke Tuhan dan kamu akan mengalami bagaimana Tuhan memelihara kamu. Tidak perlu merasa masalahmu kecil atau sepele untuk diceritakan kepada Tuhan. Tuhan selalu senang mendengarkan setiap permasalahanmu, apapun itu. Bahkan semua masalah dan urusan tidak bisa kamu ceritakan kepada orang lain, jangan ragu-ragu, ceritakan kepada Tuhan. Adik-adik, sebelum kita berpisah, kakak ada kuis nih. Kalau kalian menyimak dengan baik cerita hari ini, kakak yakin kalian pasti bisa menjawab. 1. Apa mukjizat yang Tuhan berikan melalui Nabi Elisa untuk janda yang memiliki hutang? 2. Dengan cara apa Tuhan membuat janda itu melunasi hutang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bersama anaknya? Yang ketiga, sewaktu Nabi Elisa kembali ke Gilgal, saat itu terjadi bencana apa? Yang keempat, makanan yang akan dimakan oleh para nabi mengandung maut, tetapi Tuhan membuat masakan itu tidak lagi mengandung maut, sehingga para nabi bisa memakannya. Dengan apakah maut dalam kuali disingkirkan? Yang kelima, sewaktu para nabi akan membuat tempat tinggal yang lebih besar agar tidak sesak lagi, mereka pergi bersama ke sungai untuk mengambil balok. Apakah nama sungai itu? Yang keenam, mengapa orang-orang takut ketika mata kapaknya jatuh ke sungai? Dan dengan cara apakah Tuhan membuat mata kapaknya muncul? Jawabannya akan ada di akhir video ini ya. Ayo adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau telah mencintai aku. Terima kasih juga Engkau memelihara aku. Tuhan, jangan biarkan aku ragu-ragu meminta pertolongan kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Hafalan untuk minggu depan, 2 Samuel pasal 22 ayat 7. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berseru, dan ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.